Suratno. Selamat pagi Pak Eko, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam kondisi baik-baik ya. Izinkan pagi ini saya untuk share, kita diskusi tentang materi diabetes mellitus. Kaitannya dengan Supahabu ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk mengedukasi pasien-pasiennya, untuk mengedukasi konsumennya ya. Selain itu juga bisa membantu memperbaiki kondisi penderita diabetes yang Bapak Ibu kenal ya, untuk bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Baik, kita mulai ya. Ya, dengan ini kita bahas pagi ini dengan diabetes mellitus ya. Seringkali kita berpikir apa sih sebenarnya diabetes mellitus itu ya. Diabetes mellitus itu atau penyakit kencing manis seringkali disebut sebagai diabetes saja. Sebenarnya diabetes ada dua secara garis besar, yaitu diabetes mellitus, yang satunya lagi diabetes insipidus. Nah, kalau insipidus sama sekali tidak ada hubungannya dengan kencing manis. Nah, saat ini kita membahas pada diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang tinggi selama periode waktu yang lama. Jadi tidak sewaktu-waktu aja, tapi gula darahnya itu tinggi dalam waktu yang lama. Jadi bukan singkat, jadi bukan hanya 1 hari, 2 hari. Gejala umumnya yang paling sering adalah 3 hal ini. Poliuria, sering buang air kecil, kemudian sering haus ya, lidahnya sering terasa pahit ya, ingin minum air putih atau mencari yang manis-manis ya. Karena penderita diabetes itu umumnya merasakan dehidrasi ya. Kemudian nafsu makannya meningkat. Nah, nanti kita bahas kenapa kok penderita diabetes yang notabene kadar gula darahnya tinggi kok dia nafsu makan melulu gitu. Kenapa kok dia lapar terus bawaannya? Kalau nggak diobati ya, banyak komplikasi yang diakibatkan oleh diabetes mellitus ini ya. Kemudian kita perlu tahu, kenapa sih seseorang itu bisa menjadi diabetes ya. Jadi gini Bapak Ibu, glukosa merupakan pecahan dari karbohidrat yang dipakai oleh tubuh kita, yaitu tubuh manusia sebagai sumber energi. Hasil pemecahan dari karbohidrat ini yang disebut sebagai glukosa, kadarnya dikendalikan oleh hormon namanya hormon insulin. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, apabila ada yang bukan dari medis, sudah mulai bisa membedakan bahwa insulin itu merupakan bagian dari hormon tubuh kita. Terus insulin itu apa? Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh organ pankreas. Posisinya kurang lebih di sekitar ulu hati kita, agak persis di ulu hati, di tengah-tengah ya. Ketika kita makan, pankreas ini akan menghasilkan insulin untuk mengirimkan pesan kepada sel-sel lain di badan. Untuk apa? Untuk nanti insulin ini menangkap kadar gula hasil pemecahan dari karbohidrat tersebut ditangkap oleh insulin masuk ke dalam sel. Nah, nanti glukosa yang sudah masuk ke dalam sel akan digunakan oleh sel untuk menjadi sumber energi. Kalau glukosa yang berlebih, glukosa di darah kita berlebih, ada kelebihan sisa glukosa yang nggak dipakai oleh sel kita untuk energi, kemana larinya? Nah, dia akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, disimpan dalam bentuk glikogen, bank tempat penyimpanannya itu di dalam liver dan otot. Ya, liver atau hati dan otot. Sewaktu-waktu kita kurang gula, maka hati dan otot akan melepaskan cadangan gula tadi. Pada saat kadar gula darah mencapai tingkat yang rendah, sel-sel akan memecah glikogen menjadi glukosa kembali seperti tadi. Kalau kita kurang makan atau kita belum makan, ya gula yang disimpan tadi, cadangan glukosa tadi akan dipecah. Ya, glikogen dengan bantuan enzim glukagon. Glikogen dengan bantuan enzim glukagon dirubah menjadi glukosa untuk menciptakan energi. Diabetes disebabkan oleh pankreas yang tidak memproduksi cukup insulin, itu yang pertama. Atau yang kedua, sel-sel tubuh tidak bisa merespon. Jadi yang kedua itu kita tetap
menghasilkan insulin, tapi sel-sel tubuhnya nggak bisa merespon dengan baik, atau disebut sebagai resistensi insulin. Jadi bisa dibedakan ya Bapak Ibu, diabetes yang dialami oleh kebanyakan orang bisa yang tipe 2 ya, bisa karena dua hal. Karena jumlahnya kurang atau produksinya kurang. Yang kedua, jumlahnya cukup tapi dia tumpul, nggak ada gunanya, kira-kira gitu. Pemahaman yang mudahnya. Terus ada lagi ternyata diabetes tipe 1 selain tipe 2. Apa bedanya? Nah, pada diabetes yang tipe 1, sistem imunitas atau sistem autoimun menyerang, menghancurkan sel-sel di dalam pankreas kita, yaitu sel beta yang tugasnya memproduksi insulin. Jadi dihajar itu sel-sel beta. Jadi imunitasnya bukannya dia jagain badan kita, dia malah nyerang. Nah, kemudian insulinnya menjadi rusak. Nah, kerusakan pankreas otomatis apa? Kalau pabriknya rusak, sekresi atau pengeluaran insulin terganggu. Kenapa terganggu? Ya produksinya nggak ada atau berkurang jauh. Sehingga regulasi atau pengaturan dari glukosa terganggu. Selain hilangnya sekresi insulin, ini pada diabetes tipe 1 ya, kerusakan akibat autoimun ini mengakibatkan abnormalitas selain sel beta juga pada sel alfa di pankreas. Maksudnya apa dok sel alfa? No, sel alfa itu dia yang mengsekresi hormon glukagon tadi, ya, sehingga menyebabkan kondisi hiperglikemia berlebihan. Jadi intinya apa dok? Tipe 1 praktis dia butuh insulin. Tanpa insulin dia sulit untuk bisa bertahan hidup. Nah, sementara apa sih bedanya DM tipe 1 dan tipe 2? Perbedaan berikutnya adalah pada DM tipe 2 terjadi defisiensi atau kekurangan insulinnya relatif. Kalau yang tipe 1 absolut. Jadi benar-benar kurang, ya dia harus ditambah terus, dikasih insulin terus. Kalau yang tipe 2, kurangnya kurang relatif. Ya seperti itu tadi, kurang banyak atau ada tapi nggak ada fungsinya yang tipe 2. Sehingga tubuh tidak mampu memproduksi insulin cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan berkurangnya sel beta atau defisiensi insulin perifer. Nah, ini pada DM yang tipe 2. Kalau defisiensi insulin relatif, itu terjadi melalui dua mekanisme, gangguan pengeluarannya atau gangguan kinerja insulinnya. Atau insulinnya kita sebut tadi tumpul, ya. Ini gambaran pada diabetes yang tipe 1, ya terjadi pada 10% tipe diabetes. Jadi cenderung tubuhnya kurus ya, karena infeksi virus atau penyakit autoimun. Infeksi virus atau penyakit autoimun masih dipertanyakan, ini infeksi virus ini, autoimun, ini ada nggak kaitannya dengan genetik? Infeksi virus dan autoimun, dia akan merusak sel beta. Sel beta yang ada di pankreas. Sehingga produksi insulin terganggu sekali. Bisa dibilang minim. Bahkan hampir nggak ada. Misalnya kebutuhannya 100. Insulinnya paling cuma bisa diproduksi 10% atau 7%. Ya, jadi sangat kurang. Sehingga menyebabkan hiperglikemia. Dan ini akan membuat pemecahan lemak sehingga tubuhnya kurus, lipolisis, kemudian pemecahan dari protein, ya. Sehingga pada penderita DM tipe 2 umumnya orangnya mengalami kekurangan nutrisi seperti ini. Nah, sekarang kita beralih Bapak Ibu ke diabetes tipe 2. Ya, umumnya tubuhnya ini gemuk, ya. Merupakan DM tipe 2 merupakan 90% dari tipe diabetes yang kita kenal selain insipidus ya. Kita saat ini bicara diabetes mellitus. Dari tipe diabetes mellitus, ya, yang paling banyak itu yang tipe 2. Jadi ceritanya dari mana sih? Dari ini, dari family disposition. Jadi artinya karena ada masalah dengan apa? Ada kaitannya dengan genetik ya. Kemudian terjadi peningkatan substrat ya. Insulin menghasilkan pankreas menghasilkan insulin, pemecahan lemak berkurang ya. Terjadi penurunan pemecahan lemak, peningkatan substrat, terjadi obesitas, peningkatan asam lemak, peningkatan benda keton, insulin masuk ke dalam sel target, ya, gagal untuk membawa gula, menyebabkan hiperglikemia. Ini disebut sebagai relatif insulin defisiensi.
Maksudnya apa? Insulinnya ada, dia gagal untuk membawa glukosa masuk ke target sel, gitu. Sehingga disebut sebagai relatif insulin defisiensi. Jadi ada tapi nggak ada fungsinya gitu. Kita punya insulin tapi seperti kayak nggak ada gitu. Makanya disebut sebagai relatif insulin defisiensi. Nah, pada kondisi ini terjadi hiperglikemia. Nah, hiperglikemia ini dia akan mengirim pesan kepada pankreas, pankreas, ini nih kadar gulanya tinggi, ayo dong keluarin lagi insulinnya. Insulinnya keluar lagi, tapi keluar, nah dia nggak bisa bekerja dengan baik. Lantas coba kita kenal secara garis besar DM tipe 2 itu ada berapa macam? Ya, DM tipe 2, diabetes mellitus secara garis besar, saya ulangi, diabetes mellitus secara garis besar ada 4 tipe. Yang tipe pertama seperti tadi, karena autoimun atau idiopatik, atau karena infeksi virus, sehingga terjadi kerusakan pada pankreas. Yang tipe 2 ini yang umum terjadi, ya, yang paling sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang tipe lain, karena defek genetik itu jadi pertumbuhan dari fungsi sel beta saat seseorang itu tumbuh dari bayi menuju dewasa, karena gangguan genetik sehingga fungsi sel betanya itu tidak bisa berfungsi dengan baik, yang mana sel beta ini berperan dalam menghasilkan insulin. Yang satu lagi defek genetik kerja insulin. Sel betanya baik-baik aja, tapi insulinnya tumpul. Kemudian penyakit eksokrin pankreas, kemudian endokrinopati, imbas dari obat atau penggunaan zat kimia jangka panjang, karena infeksi tertentu, kemudian jenis yang tidak umum dari diabetes yang diperantari oleh imunitas, gangguan imun lainnya, kemudian sindrom genetik yang berhubungan dengan diabetes. Yang keempat adalah diabetes gestasional. Jadi diabetes gestasional itu ini Bu, Bapak Ibu. Ini pada wanita hamil, terjadi pada beberapa wanita hamil yang sebelumnya tidak memiliki diabetes. Nah, ketika hamil, lantas kok jadi diabetes? Nah, itu yang disebut sebagai diabetes mellitus gestasional. Faktor apa aja yang bisa menyebabkan diabetes? Yang paling sering stres, ya. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat dan terus dilakukan, asupan gula yang berlebihan, merokok, obesitas, konsumsi alkohol, serta penuaan. Yang paling akhir adalah genetik. Pada penderita diabetes yang dipengaruhi oleh gaya hidup yang buruk, ya. Jadi gini Bapak Ibu, misalnya nih, kita punya pasangan kita tuh diabetes. Dari penelitian, seseorang yang memiliki pasangan diabetes 26% dari 100 orang, ya, 26% dari sampel itu akhirnya akan menjadi diabetes juga. Kenapa? Karena dia mengikuti gaya hidup pasangannya. Gitu. Nah, laki-laki umumnya telat ketahuan bahwa dia itu menderita diabetes. Kenapa? Karena laki-laki itu paling jarang dilakukan pemeriksaan secara berkala, kecuali medical check up karena kebutuhan dari kantor atau medical check up karena kesadaran sendiri. Di luar itu, jarang laki-laki memeriksakan kesehatan dirinya, medical check up secara rutin. Nah, sementara wanita itu lebih sering terdeteksi lebih awal. Kenapa? Karena wanita kan dia umumnya mengalami periode hamil. Nah, ketika hamil, dokter kandungan akan memeriksakan berbagai macam pemeriksaan lab. Salah satu bagian adalah diperiksakan kadar gula darahnya untuk ditentukan nanti proses kelahiran seperti apa gitu. Atau kalau ada diabetes, apakah akan dilakukan rawat bersama dengan dokter internis ya supaya bayinya ini sehat ya, supaya sang ibu yang diabetes juga terhindar dari komplikasi yang membahayakan ibu tersebut maupun bayinya. Jadi pada perempuan itu lebih sering terdeteksi lebih awal dibandingkan laki-laki. Kemudian kita mau tahu gejala diabetes kayak apa aja selain yang tadi sering
buang air kecil ya, sering aus atau polidipsia, kemudian sering lapar. Gejala-gejala lainnya itu yaitu sakit kepala ya, seringkali walaupun ini tidak pasti orang tidak spesifik kalau orang sakit kepala, "Oh, kamu diabetes ya." Namun ada gejala-gejala tambahan pada diabetes, yaitu penglihatannya kabur, kemudian mudah lelah, dan kalau luka itu agak lebih lambat. Nah, kalau udah mulai mengalami kayak begini, Bapak Ibu coba rutin memeriksakan kadar gula darahnya dan HbA1c. Sebagian mengalami kulit yang sering gatal-gatal. Glukosa darah yang tinggi dan berkepanjangan menyebabkan penyerapan glukosa pada lensa mata. Itu yang menyebabkan penglihatan kabur. Nah, penyerapan glukosa pada lensa mata itu bisa mencetuskan terjadinya salah satunya katarak, ya. Ujung jari kaki maupun tangan seringkali terasa kebas-kebas atau terasa seperti kayak kesemutan. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, komplikasi diabetes ada yang akut, ada yang kronik. Kalau yang akut itu dalam bentuk ketoasidosis, jadi terjadi gangguan keseimbangan asam basa. Jadi ini terjadi, komplikasi akut ini terjadi umumnya pada diabetes yang kadarnya di atas 500, di atas 600 kadar gula darahnya ya. Dia akan mengalami ketoasidosis, biasanya terjadi penurunan kesadaran, pusing ya, bahkan beberapa menjadi pingsan ya, tubuhnya bau gula ya. Nah, kemudian komplikasi yang kronik, komplikasi yang perlahan-lahan itu bisa merusak mata, ginjal, kemudian pada pria eh, bisa menyebabkan ejakulasi dini ya, atau disfungsi dari ereksi. Jadi ereksinya itu nggak keras atau gagal ereksi. Jadi sama sekali nggak bisa ereksi. Yang berikutnya adalah peripheral nervous system neuropathy. Nah, yang disebut sebagai peripheral nervous system neuropathy ini disebut sebagai neuropati diabetik. Ini yang kita alami yang dirasakan oleh penderita diabetes sebagai sensasi seperti kesemutan gitu. Ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki ya, ujung jari tangan, jari kaki itu seperti kesemutan. Kemudian badan-badan kok kayak linu-linu ya, kadang-kadang nyeri-nyeri. Nah, itu disebut sebagai peripheral nervous system neuropati, gangguan neuropati diabetik. Nah, komplikasi kronik lainnya yaitu aterosklerosis. Jadi bisa mencetuskan adanya suatu aterosklerosis atau ada suatu plak di pembuluh darah, penebalan dari pembuluh darah ya, sehingga mengurangi luas dari saluran pembuluh darah ini. Nah, ini akan berbahaya kalau aterosklerosis ini terjadi pada otak dan jantung. Ini komplikasi akut ya. Kenapa bisa terjadi komplikasi akut ya? Kadar gula darahnya itu terlalu tinggi sehingga sel tidak dapat menggunakan gula seperti kita ketahui tadi. Gula harus digandeng sama insulin untuk masuk ke dalam sel. Nah, karena insulinnya tumpul, dia nggak mau nangkep gula, maka sel akan mengambil energi dari sumber yang lain dengan cara memecah lemak. Nah, kata si sel, "Mana nih kok gula nggak ada yang masuk, aku perlu energi nih." Yaudah deh, akhirnya dia minta sama yang lain. Nah, sel lemak lah yang jadi sasaran dipecah. Ketika sel lemak dipecah, menghasilkan benda keton. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya suatu ketoasidosis. Karena sel lemak dipecah, menghasilkan senyawa kimia yang beracun, menyebabkan darah menjadi lebih asam. Gejala awal yaitu sering buang-buang air kecil ya, mual, muntah, lelah, ya keringetan, kemudian kayaknya capek-capek gitu, ya, nyeri perut, terutama pada anak-anak. Pernafasan jadi cepat ya, atau pernafasan push-pull, disebut pernafasan push-pull di dalam bahasa medisnya, menjadi dalam dan cepat, ya, seperti terengah-engah begitu. Kenapa? Karena kenapa bisa terjadi napas cepat? Karena tubuh berusaha melakukan kompensasi untuk memperbaiki kadar keasaman darah tersebut. Kemudian bau napas penderita tercium seperti bau aseton. Bau aseton itu obat yang buat itu ya, menghapus cat kuku ya. Kemudian komplikasi akut ini kalau tidak segera diatasi bisa berkembang menjadi penurunan kesadaran atau koma, dan dalam waktu beberapa jam kalau tidak cepat diatasi bisa fatal dan bisa menimbulkan kematian.
Komplikasi berikutnya adalah komplikasi yang kronik. Komplikasi kronik itu merupakan komplikasi yang jangka panjang. Seperti kita lihat di gambar tadi, ya, menyebabkan kegagalan ginjal sehingga memerlukan cuci darah ujungnya, ya, kerusakan retina yang menyebabkan kebutaan, serta kerusakan saraf dan pembuluh darah yang menyebabkan impotensi dan gangren dengan risiko amputasi. Komplikasi yang lebih serius lebih umum terjadi kalau seorang penderita diabetes ini jarang memeriksakan gula darahnya. Sehingga dari satu komplikasi ke komplikasi yang lainnya baru ketahuan belakangan ternyata, oh banyak ya, ternyata udah gangguannya udah banyak. Karena itu sebaiknya seorang penderita diabetes 2 hari sekali, kalau dia kadar gula darahnya terkontrol, usahakan 2 hari sekali tetap periksa gula darah mandiri. Nah, menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penderita diabetes dapat mengalami komplikasi sebagai berikut. Lebih dari 50% ya mengalami penurunan disfungsi seksual pada laki-laki ya. Kalau pada wanita dia menjadi kurang bergairah. 30% refleks tubuhnya terganggu, lebih lambat. Kenapa? Karena kerusakan sarafnya tadi, neuropati. 29% mengalami gangguan pada retina mata atau disebut sebagai retinopati diabetik. Kurang dari 20% atau 16% mengalami katarak lebih cepat. Kenapa? Karena glukosa terserap masuk ke dalam lensa mata, menyebabkan lensa mata lebih cepat keruh. Jadi 50% tadi mengalami disfungsi ereksi, 50% lebih ya, hampir 51%. 50%-nya lagi penderita diabetes akan meninggal karena komplikasi pada penyakit jantung. Ini gambaran yang neuropati diabetik. Kalau Bapak Ibu maaf, ini gambaran gangren ya. Kalau Bapak Ibu ini gangrennya yang hitam ini ya, yang hitam ini gangrennya. Nah, Bapak Ibu tekan di daerah sini, arteri popltea ini ya, ditekan arterinya ini. Kalau misalnya arteri ini ditekan, kalau misalkan dia denyutnya kuat, berarti bagus. Tapi kalau denyutnya dia lemah atau dingin atau bisa hampir tidak terasa, itu berarti gangguan sirkulasi darahnya ke sini, ke ujung-ujung jari, itu mengalami masalah. Berarti mengalami gangguan. Indikatornya adalah kalau Bapak Ibu teraba denyutan kencang, itu berarti suplai darah ke ujung bagus. Tapi kalau diraba, kok nggak teraba ya denyutannya. Kemudian kalaupun ada tapi lemah sekali sampai dirasain banget, baru terasa. Nah itu berarti awas-awas ya, awas pada jangan-jangan ada masalah pada suplai gangguan darah ya, pada suplai darah untuk ke ujung kaki. Ini gambaran ini tadi gangren pada diabetes atau disebut sebagai diabetic foot. Ini bagian yang hitam ini Bapak Ibu. Kalau gangren ini yang warna hitam ini udah mati jaringannya. Ini harus dilakukan adalah harus dipotong, diamputasi. Amputasinya itu bukan sampai sebatas ini, tapi sampai sebatasnya ini. Amputasinya di segini. Dok, kalau nggak mau diamputasi bisa nggak? Nggak bisa. Karena yang hitamnya ini terus dia akan jalan. Kalau dia didiemin, hitamnya akan merambah sampai ke sini. Ketika udah sampai ke sini, nanti dia akan yang ini ikutan mati juga. Ini nanti ikutan mati juga. Akhirnya seluruh jarinya hitam. Akhirnya seluruh area sini lama-lama menghitam. Masih didiemin, dia sampai ke sini. Masih didiemin, dia akan terus naik. Bagian yang mati terus naik sampai perlahan-lahan. Nah, jadi kalau udah sampai sini mengalami gangren, ini akan dipotong sampai sebatas yang masih yang suplai darahnya masih bagus. Coba Bapak Ibu lihat. Ini hitam, ini biru, ini merah. Nah, yang dipotong sampai sebatas yang masih merah. Gitu. Jadi bukan hanya seujung ini, bukan. Tapi yang sini. Kenapa sampai di sini? Karena ini masih hidup jaringannya. Kalau dipotong hanya segini, ya, pasiennya di rumah, penyembuhan luka, ya, kemudian kantor ke dokternya 3 hari lagi atau seminggu lagi, ya. Tahu-tahu yang ini biru-biru ini udah jadi hitam dan bisa udah naik sampai ke sini. Nggak mungkin bulan depan potong lagi ke sini, kan kasihan. Baru selesai dipotong, potong lagi. Karena itu
dipotong sampai sebatas daerah yang masih sehat. Ini komplikasi lainnya ya, bisa menyebabkan stroke ya, serangan jantung, kemudian gangguan arteri untuk ke ujung-ujung dari tubuh kita, disebut sebagai peripheral arterial disease, komplikasi kronik dari diabetes tadi. Kemudian komplikasi yang makrovaskuler ya, itu arteriosklerosis tadi ya, yang kita sebut sebagai timbulnya plak ya, kemudian penebalan pada pembuluh darah ya. Ini pembuluh darah yang sehat, ini mulai terjadi penebalan, Bapak Ibu lihat, ini rongganya bagus ya, luas ya, suplai darahnya bisa banyak ya yang ditampung di saluran ini. Ketika dia menebal akan menyempit. Pasti beda suplai darah ini dengan suplai darah yang ini. Nah, dari penebalan ini timbul sel lemak plak di dalamnya. Sel lemaknya semakin membesar, saluran makin menyempit. Sel lemaknya makin keluar lagi, akhirnya makin menyempit lagi. Nah, kalau ini terjadi pada jantung bisa menyebabkan serangan jantung. Ya, ini gambaran aliran darahnya baik. Ini mulai ada plak, kemudian ini plaknya semakin besar dan bertambah di atasnya. Ya, aliran darah sudah mulai terganggu. Ini plaknya semakin bertambah besar, aliran darah semakin terganggu. Komplikasi berikutnya yang mikrovaskuler, yaitu gangguan pada ginjal. Nah, ini glomerulus ginjal, ya. Ini bagian untuk filter ginjalnya, ya, glomerulus. Pada yang sehat, ya, glomerulus itu dia akan memfilter cairan yang tidak dipakai oleh tubuh kita, ya, hasil metabolisme untuk dibuang. Pada diabetes yang terjadi gangguan mikrovaskuler, terjadi kerusakan pada glomerulusnya, di mana fungsi glomerulus atau saringan-saringan di ginjal ini itu pecah, rusak. Kalau bahasa umum kita kenal sebagai udah dol gitu kira-kira, udah jebol saringannya. Nah, ketika saringan ini jebol, albumin di dalam tubuh kita ikut kebuang. Ketika saringan ini belum jebol, albumin di dalam tubuh kita tersaring. Kamu albumin dibutuhkan oleh tubuh. Jangan keluar, sana balik lagi. Nah, si albumin dipakai lagi oleh tubuh. Tapi ketika terjadi kerusakan mikrovaskuler karena diabetes, jebol ini saringan ginjalnya. Sehingga pada penderita diabetes yang sudah tahap lanjut seringkali terjadi kondisi kekurangan albumin. Nah, karena kekurangan albumin tadi itulah yang menyebabkan ketika seorang penderita diabetes saat luka sulit sembuh. Ini komplikasi berikutnya ya, yang pada mata, komplikasi mikrovaskuler. Mikrovaskuler itu maksudnya pembuluh darah yang kecil-kecil ya, bisa menyebabkan retinopati diabetik, bisa mengganggu saraf mata ya, optic nerve. Ini saraf mata bisa dirusak karena saraf mata ini, Bapak Ibu lihat, ini ada yang merah-merah kecil-kecil. Ini adalah pembuluh darah, ini mikrovaskuler. Bapak Ibu bayangkan, gambar mata sebesar ini aja, vaskulernya sekecil ini. Padahal ini matanya besar, mata kita kan nggak sebesar ini, ya. Nah, bayangin, berarti pembuluh darah yang kecil-kecil di dalam saraf mata kita, yang mendampingi saraf mata kita lebih kecil lagi. Gitu. Nah, kalau penderita diabetes bisa dibayangkan, ya, seperti apa itu aliran darahnya, pastinya lebih terganggu. Nah, kita singkat, ya, komplikasi kronis yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah, ada makrovaskuler, ada mikrovaskuler. Makrovaskuler menyebabkan aterosklerosis, efeknya pada jantung dan otak ya. Pada otak bisa menyebabkan stroke, pada jantung berpotensi menyebabkan serangan jantung atau myocardial infarction, MCI, dikenal sebagai MCI. Kalau komplikasi mikrovaskuler bisa menyebabkan diabetik retinopati yang tadi kita lihat gambarnya, kemudian neuropati ya, nefropati berpotensi untuk menyebabkan gagal ginjal atau renal failure. Kenapa? Karena jebol tadi saringannya. Karena si saringannya ginjal itu dia untuk hidup diperdarahi oleh pembuluh darah yang kecil-kecil. Kemudian mikrovaskuler komplikasi lainnya adalah neuropati.
yang bisa menyebabkan tadi diabetic foot ya, gangren ya. Neuropati juga bisa menyebabkan cardiovascular disease. Kenapa? Karena jantung dia selain memiliki pembuluh darah yang besar-besar, otot-otot jantung dia juga untuk hidupnya disuplai darah melalui pembuluh darah yang kecil-kecil yaitu arteri koronaria. Lantas bagaimana kalau kita mau menangani pasien diabetes? Pertama, pasien diabetes itu perlu kita edukasi, Bapak Ibu edukasi. Mesti sering olahraga, pola hidup yang sehat, dan mesti bisa mengendalikan kadar gulanya yang harus dilakukan seumur hidup. Yang kedua, makanannya jangan sembarangan ya, harus benar-benar diawasi, terutama dari penderitanya sendiri ya. Bila makan yang melebihi diet yang ditentukan, harus ingat kadar gula darah bisa naik loh. Nah, jadi harus sering-sering diingat itu. Ajak untuk sering olahraga. Karena olahraga salah satunya ya bisa membakar kadar gula yang berlebih yang tidak dipakai untuk metabolisme. Berikutnya obat-obatan. Nah, obat hanya jika diperlukan. Tapi kalau kadar gula darahnya udah turun dengan minum obat, oh saya diabetes sudah bagus kok. Itu bukan berarti sembuh. Tetap harus kontrol dengan dokter. Apakah obatnya tetap seperti ini? Apakah dosisnya dikurangi? Ataukah bagaimana? Jadi tetap dalam pengawasan dokter. Ya, apakah boleh didampingi dengan herbal? Ajak dokternya berdiskusi. Nah, ini dari Persatuan Diabetes Indonesia ya, Perkeni ya, parameternya sasaran untuk seorang diabetes supaya dia hidupnya sehat, indeks massa tubuhnya IMT, yaitu Bapak Ibu coba ukur-ukur. Kalau indeks massa tubuh Bapak Ibu ya coba ukur beratnya berapa. Misalnya beratnya 50 kg, tinggi badannya 165 cm. Nah, Bapak Ibu hitung 50 kg ya dibagi 165 cm kan, jadi 1,65 karena bukan senti, dia satuannya pakai meter. Saya ulangin, berat badan 50 kilo dibagi tinggi badan dalam meter. Jadi kalau tinggi badannya 165 cm, ya ini dibikinnya jadinya 1,65. 1,65 dikali 1,65 hasilnya berapa? Nah, 50 dibagi 1,65 dikali 1,65. Kalau angkanya berada di antara 18,5 sampai 22,9 berarti oh berat badan saya itu ideal gitu. Kemudian tekanan darah yang harus di bawah 140. Kemudian diastol atau bawah biasa kita sebut darahnya dok untuk bawahnya sekian. Nah, itu yang bawah itu disebut sebagai diastolik di bawah 90. Angka 140/90 ini kita sebut sebagai prehipertensi. Jadi sebaiknya harus di bawah ini. Atau hipertensi. Oh, ini prehipertensi. Nah, ini tadi. Kadar HbA1c seorang penderita diabetes atau diabetisi harus di bawah 7. Ya. Glukosa darah preprandial ya itu harus 80 sampai 130. Ini habis puasa ya preprandial. Ulangi preprandial ya. Kemudian glukosa darah 2 jam kapiler harus di bawah 180. Kolesterol harus di bawah 100. Kemudian trigliserid harus di bawah 150. Pada laki-laki HDL ini kolesterol baik Bapak Ibu. Laki-laki harus di atas 40. Kalau parameternya HDL, HDL itu di atas 40 nih, ada 49, berarti bagus. Kalau perempuan, HDL-nya harus di atas 50. Ya, kemudian kadar ApoB ya, ini harus di bawah 90. Nanti Bapak Ibu coba jadikan ini sebagai pegangan ya. Coba diukur-ukur. Sambil ini semuanya dicek di lab. Kecuali kalau tensi ini bukan di lab ya, ini bisa tensi secara mandiri atau ke puskesmas atau ke klinik terdekat. Indeks massa tubuh bisa menghitung sendiri juga. Terapi diabetes secara garis besar ada 2, yaitu dengan obat minum, contohnya metformin, glimepiride, dan lain-lain. Kemudian obat antihiperglikemia suntik ya, obat-obat insulin ya. Nah, sekarang bagaimana kita
mendampingi seorang diabetisi ya yang menggunakan obat anti diabetes, anti hiperglikemia oral ataupun yang menggunakan obat anti hiperglikemia atau insulin, kita dampingi dengan herbal. Bisa nggak? Jawabannya bisa ya. Karena kenapa? Nah, kita perlu kenal dulu. Negara kita, yaitu Indonesia, dikenal sebagai negara dengan biodiversitas kedua dan pusat keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia. Obat tradisional dan kekayaan alam Indonesia itu berpotensi menghasilkan obat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Banyak peneliti fokus pada riset dan pengembangan dan inovasi penemuan obat diabetes dari bahan alami. Di negara-negara maju, ya mereka mulai beralih dari yang kimia ke alami. Nah, kebetulan Indonesia sumber alaminya itu sangat kaya. Sejarah singkat, natural produk telah digunakan sebagai obat herbal sejak berabad-abad lalu, sejak zaman nenek moyang kita, ya, melalui jamu-jamuan, ya. Karena Indonesia itu kaya akan keanekaragaman herbal atau megaspesies tanaman itu merupakan peluang bagi kita untuk mengembangkan terapi dari si alam atau menciptakan industri farmasi yang berbasis alam atau herbal ya. Ini ya, ini fitoterapi risetnya ya. Bagaimana herbal bisa untuk kita gunakan untuk mengobati diabetes, mendampingi insulin ya, dengan cyanidin ya, beriberi kurkuma, kemudian cyanidin dengan moringa. Nah, ini alurnya. Diabetes tipe 2 merupakan gangguan metabolik seperti tadi kita ketahui, ditandai dengan kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin. Bagaimana cara kerja herbal bekerja? Yaitu seperti tadi, suprahabu alfa, ya, dia mengandung Shana striata atau albumin. Albumin yang tinggi ini mengandung kadar antioksidan. Kemudian tujuannya bisa membantu untuk memperbaiki sel yang rusak, terutama sel pankreas yang dia tugasnya memproduksi insulin tadi. Nah, di mana insulin berperan dalam memecah glukosa seperti kita ketahui tadi dalam darah menjadi energi yang disebabkan seluruh tubuh. Kemudian produksi insulin yang cukup oleh sel beta pankreas akan menyebabkan kadar gula dalam darah menurun. Ini secara logisnya. Jadi diabetes dulu, seseorang mengalami diabetes, terjadi kerusakan pada pankreasnya atau terjadi gangguan pada produksi insulinnya, ya. Kemudian albumin yang tinggi kita berikan, ya, sehingga albumin ini akan membantu memperbaiki sel pankreasnya. Ketika sel pankreasnya baik, dia akan bisa memproduksi insulin. Nah, ketika dia memproduksi insulin yang lebih baik, sehingga insulin tersebut dapat bekerja untuk menurunkan kadar gula darah. Kira-kira seperti itu singkatan dari gambar ini ya. Nah, supahabu alfa mengandung albumin 3 bagian besar, yaitu albumin 300 mg, kurkuma 100 mg, dan moringa 100 mg. Ini ada penelitian Bapak Ibu ya. Ini ada penelitian dari luar ya. Sebuah tim melakukan penelitian. Ini penelitian pada manusia ya. Manusia yang diabetes sama yang tidak diabetes diberikan moringa. Moringa itu daun kelor yang terdapat pada supahabu alfa. Cara bacanya begini Bapak Ibu, kita lihat sama-sama ya. Mulai yang atas dulu, ini ada grafik yang merah, hijau, dan biru. Grafik yang merah, ini penderita diabetes diberikan moringa 1 gram. Yang hijau, penderita diabetes, yang hijau ini, penderita diabetes ditambahkan
moringa sebanyak 2 gram. Yang merah, yang biru, penderita diabetes yang sama sekali tidak diberikan moringa. Jadi yang gampangnya, yang biru penderita diabetes tanpa moringa, yang merah penderita diabetes moringa 1 gram, yang hijau penderita diabetes moringganya 2 gram. Ini 8, 10, 12, 14 ini jam, ya, ini jam. Jadi jam 8 penderita diabetes itu yang hijau diberikan moringa 2 gram, yang merah 1 gram, yang biru tanpa moringa. Ya. Kita lihat hasil akhirnya, Bapak Ibu. Yang hijau, penderita diabetes yang dengan pemberian moringa 2 gram, itu dia kadar glukosa darahnya di bawah dari kadar glukosa darah penderita diabetes tanpa moringa. Yang biru ini tanpa moringa, yang hijau ini dengan moringa 2 gram. Moringa 1 gram dengan 2 gram hampir sama. Hampir sama. Yang merah ini 1 gram, yang hijau ini 2 gram. Hampir sama. Tapi secara rata-rata, pemberian moringa 2 gram, itu dia lebih turun kadar gula darahnya. Nah, yang tidak diberikan moringa, dia lebih tinggi. Jadi antara merah dengan hijau, 1 gram atau 2 gram, karena dia beda tipis. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita berikan moringa lebih tinggi lagi, tentunya grafik yang hijau ini ya akan lebih turun lagi. Gitu. Ini sengaja dibuat dari penelitinya tidak terlalu terpaut jauh karena mau melihat kalau dengan kadar yang beda sedikit, apakah ada hasilnya? Ternyata walaupun beda sedikit, ada hasilnya. Nah, ini bisa membuktikan bahwa moringa itu bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah. Dari hasil riset ini, ya, ini hasilnya, summary-nya, ada kecenderungan efek dosis pada respon, ya, dosis respon. Jadi ada respon terhadap dosis yang 1 gram atau 2 gram. Dengan penurunan yang lebih besar pada pasien diabetes yang mengkonsumsi 2 gram daun kelor dibandingkan yang tidak mengkonsumsi daun kelor. Ya, eh, perbedaannya sebesar 92 milimol per menit per liter. Ya, ini yang merah tanpa moringa, yang hijau dengan moringa. Kemudian manfaat supahabu alfa secara garis besar, ya, untuk diabetes. Pertama, yang kita pegang ya untuk diabetes ya, dia bisa menjaga kadar gula darah. Kedua, membantu menurunkan kolesterol, ya. Yang ketiga, ini tentunya dibutuhkan oleh para pria ya, memperbaiki disfungsi ereksi. Ya, saya yakin tidak ada satupun pria di dunia yang merindukan disfungsi ereksi. Pasti kepingin ereksinya tuh baik-baik aja. Nah, yang keempat, ini adalah sesuatu yang diinginkan hampir seluruh wanita di dunia, yaitu ingin keputihannya itu sembuh atau bebas dari keputihan. Berikutnya, manfaat supahabu alfa adalah mencegah komplikasi lebih lanjut pada penderita diabetes seperti yang tadi sudah kita ikuti bersama. Terima kasih. Bagaimana cara mencegah diabetes? Berikutnya, ya. Ya ini gambar ya Bapak Ibu ya, gambar kartun ya. Ini maksudnya gambar laki-laki yang obesitas, dia harus olahraga. Walaupun rasanya berat, dia memaksakan diri. Pokoknya dia harus olahraga. Supaya apa? Supaya berat badannya terjaga, kembali ke berat badan ideal, supaya dia terhindar dari diabetes. Kira-kira seperti itu pesan dari gambar ini. Nah, gambar berikutnya nih Bapak Ibu, coba kita lihat sama-sama. Sebelah kiri, gambar wanita yang gemuk, di mana makanan hariannya itu minuman manis ya, tinggi gula ya, makanan-makanan yang enak-enak nih semua ya, yang mengandung gula, mengandung kolesterol ya. Ini bukan nakut-nakutin, tapi memang secara setiap hari siapa yang nggak suka hamburger ya, siapa yang nggak suka kentang goreng, telur goreng ya. Nah, wanita yang berat badannya sebelah ini yang lebih terjaga berat badan dia lebih cenderung seringnya makannya sayur, buah ya, buah-buahan, anggur ya. Ini apa stroberi ya. Jadi
Intinya apa pesan dari gambar ini? Jagalah berat badan ideal kita, supaya kita terhindar dari diabetes. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sharing dari saya, dari kami, Supahabu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Eh, saya kembalikan kepada Pak Suratno untuk kita buka diskusi bersama. Saya coba akan membantu menjawab. Mudah-mudahan bisa membantu untuk konsumennya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.